dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ustazah sekalian, saya sampaikan beberapa catatan yang masuk ya terkait dengan voice note yang sudah Asatidzah kirimkan. Yang pertama adalah ketika huruf itu di depannya ya huruf ada alif panjang 2 harokat, kemudian di depannya ada huruf berharokat sukun ya. Misalnya fi maftadat bih, fi maf. Mafnya ini kita baca pendek, dianggap 1 harokat walaupun ma-nya ada alifnya ya, ada tanda panjang 2 harokat di situ. Tetapi karena di depannya itu ada huruf berharokat sukun, kita baca 1 harokat. Fi maftadat bih, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan hati-hati dalam melafalkan huruf qaf yang berharokat kasroh. Itu sering kita terjebak qafnya terlalu dalam. Misalkan qila begitu. Itu karena apa ya? Antara ini ya, lidahnya kemudian mungkin juga air liurnya begitu. Jadi mau qi gitu ya, mau bilang qi jadinya qi gitu. Itu banyak sekali yang terjebak di sana. Selanjutnya adalah mengenai ini ya, mengenai waqaf. Jadi misalnya di situ ada waqaf qaf lam, diutamakan kita berhenti ya, walaupun mungkin nafas kita masih panjang begitu, masih bisa meneruskan ayat, tetapi diutamakan kita berhenti. Selanjutnya adalah untuk bacaan mad jaiz munfasil, mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat, itu Ustazah boleh membacanya dengan 2 harokat dan paling panjang adalah di 5 harokat nih. Jadi jangan terlalu panjang begitu membacanya. Kemudian selanjutnya itu adalah hati-hati juga ketika Ustazah ini ya, Ustazah membaca ayat-ayat yang ada tak berharokat sukun, fayamut misalkan begitu ya, itu kita hamaskan, kita alirkan nafasnya, memberikan haknya tak gitu. Tak hamas. Kemudian hati-hati juga terhadap harokat gitu. Ada misalkan yang harusnya fathah jadi dhammah ya, itu. Dan tentunya dengan kondisi yang kurang prima itu bisa mempengaruhi dalam pelafalan huruf-huruf ya, bisa tidak sesuai dengan makhrajnya juga, dan ini insya Allah kondisi darurah ya, darurat yang istilahnya hanya itu kemampuan yang bisa kita lakukan, ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk melafalkan huruf sesuai dengan makhrajnya begitu. Jadi nggak terlalu nampak karena memang kondisinya mungkin sakit dan sebagainya itu. Itu saja untuk catatan pada voice note yang sudah masuk ya. Selanjutnya kita ke talaki membaca satu-satu. Kita mulai dari Ustazah Jia nggih.
Silakan Ustazah. Saya mungkin terakhir aja, Ustazah. Oh, nggih, siap. Ya, masih di luar. Ustazah Hasanah hadir? Ya, monggo Ustazah. Kalau setor VN-nya cepat berarti majunya nanti biasanya ini sesuai urutan VN yang masuk. Monggo Ustazah. Ayat berapa Ustazah? Oh iya, ayat 216 sampai 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik, Ustazah Hasanah. Sementara tidak ada catatan, nggih Ustazah, Masya Allah ya. Paling nafas saja Ustazah ya. Nafas sama nada itu nggih Ustazah. Jadi Yeah. nadanya ada fales-falesnya sedikit, cuman nggak apa-apa sih, itu bukan faktor yang urgent ya. Tapi itu bagian dari kesempurnaan saja begitu. Kemudian ketika ini Ustazah, ketika melafalkan tafkhim, misalkan akbar, nah itu si bibir bawahnya itu ditarik ke atas, akbar, gitu ya. Kalau misalnya dia tarkik, misalkan fil, dia bibirnya ketarik ke samping. Fir'auna. Kalau dia tafkhim, akbar, ditarik ke atas. Kalau tarkik, ditarik ke samping. Faur, itu tafkhim, tapi fil. Nah, itu tarkik. Itu mungkin Ustazah untuk bukan masukan ya, tambahannya begitu. Ya. Baik Ustazah, jazakillah khair. Insyaallah terbaik. Selanjutnya, sakedap Ustazah Vivi. Monggo Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Kurang mendengung Ustazah. Kabirun wa mana. Ya, salah. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu Di situ lakum. tanda wakafnya apa Ustazah? Yang di mana Ustazah? Yang kulil afu. Ada tanda wakafnya enggak? Ada Ustazah. Ada qaflah nggih? Nah, Ya. diutamakan berarti kulil afu. Afu. Qulil afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Ustazah Vivi di nadanya nggih Ustazah yang ini masih ada fales-falesnya. Nggak apa-apa sih, cuman buat ini aja, buat penyempurnaan saja ya, buat tambahan. Baik, selanjutnya Ustazah Suci, izin ya, Ustazah Fajriah. Ya Ustazah, ayat berapa? Tadi baru masuk. Iya, nggak apa-apa. Ayat berapa Ustazah? Ayat 220 sampai 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Di la'anatakum ada tanda wakafnya nggak Ustazah? Ada Ustazah. Oh, ada di situ, ya nggak apa-apa. Ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum
mu'minun khairum min musyrikin wa agak ini Ustazah. Nafasnya agak ngos-ngosan. Lagi kurang sehat ya Ustazah? Ya, tenggorokannya. Wala abadum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya Ustazah Fajriyah, sudah powerfulnya, tidak ada catatan ya Ustazah, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terus konsisten powerful, tidak ada kendala yang berarti ya. Ustazah disehatkan terus oleh Allah. Amin. Amin. Selanjutnya Ustazah Rabua. Kuat Ustazah? Di unmute dulu Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun fil ardi wa la taqrabuhun. Nisa fil mahid, ulang lagi Ustazah. Qul huwa adzam fa. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Abashiril mu'minin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ustazah nggih, tidak sepowerful biasanya. Mungkin karena sedang sakit ya Ustazah, syafaqillah. Ini untuk tambahan Ustazah, ada ketika nun sukun bertemu dengan fa, li anfusikum ya, itu posisi gigi bertemu dengan bibir bawah sudah disiapkan ketika
kita membaca gitu ya. Li anfusikum. Nah, jadi bukan baru li anfusikum tapi li anfusikum gitu nggih Ustazah. Jadi sudah masuk ke posisi mulutnya ke makharijul huruf yang ada di depan nun sukun. Itu saja untuk tambahannya nggih Ustazah. Selanjutnya Ustazah Rahmiati tidak bisa setoran nggih. Syafaqillah Ustazah. Ustazah Tri ada? Ustazah Tri juga tadi kurang sehat. Apakah bergabung sore ini? Bergabung nggih? Silakan Ustazah Tri. Ayat berapa ya Ustazah ya? Ayat 225 sampai 228. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Ustazah ya. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم Sadaqallahul Azim. Ya, baik Ustazah Tri, syafaqillah Ustazah. Iya, ini beberapa makhraj jadi kurang ini Ustazah, kurang jelas ya karena ya kebayang namanya flu ya, memang jadi berpengaruh. Kemudian satu lagi ketika mewakafkan arhamihin itu kurang dengung sedikit tadi ya. Itu aja Ustazah untuk catatannya. Syafaqillah, barakallahu fiik. Ya, baik, selanjutnya Ustazah Fuzna. Monggo Ustazah. Ustazah Afwan ya nanti bila jaringannya agak kurang bagus. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan fa'amsakum bima'rufin aw tasrihum Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan ولا تحل لكم أن تأخذوا مما
آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوا. Hamznya belum terlihat. فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik, Ustazah Fusna, nggih. Untuk apa? Untuk catatan tadi sudah nggih di harokat, kesalahan harokat, kemudian hati-hati untuk huruf qaf berharokat kasroh nggih Ustazah. Tadi ada untuk huruf qaf yang berharokat kasroh itu ada 3. Jadi 2 di awal, alla yuqima 2 kali, sama alla yuqima itu qafnya terlalu masuk. Jadi gitu. Nah, itu hati-hati. Tapi pas yang terakhir yuqima itu sudah balance ya, sudah pas begitu. Tinggal yang tadi 2 di awal sepertinya gitu, terlalu agak-agak masuk gitu ke dalam. Itu saja Ustazah, mudah-mudahan terus powerful nggih. Insyaallah, barakallahu fiik. Selanjutnya Ustazah Lina. Ustazah Lina di 216 sampai 217 nggih. Monggo. Jaringan kayaknya ya. Iya, kayaknya jaringannya ini. Ya, Ustazah Jia sudah siap? Paling nanti ya, belum sampai rumah, kayaknya lagi di perjalanan ini. Iya, baik. Ustazah Lina, sepertinya jaringan ada masalah ya sepertinya. Ya, sambil menunggu Ustazah Lina dan juga Ustazah Jia, kita buka buku TTG-nya, nggih Ustazah. Baik, kita sudah di ini ya, sekarang di Ilhar Wajib.
untuk izhar wajib sekilas saja ya, dan karena insya Allah Ustazah semuanya sudah bisa mempraktekkan, jadi beberapa materi nanti tidak perlu ditalakikan satu-satu, kecuali yang memang banyak sekali temuan di sana. Alhamdulillah Ustazah Lina sudah comeback tadi jaringannya ya Ustazah. Iya baik, monggo Ustazah. 216 sampai 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. Ustazah, untuk fihi kabir di situ ada tanda wakofnya enggak? Qul qitalu ada enggak? Ada. Ada wakof apa di situ? Ada apa itu ya? Wajib Wakaf. wakaf. Iya, itu. Jadi berhenti di situ nggih Ustazah, walaupun nafasnya tadi masih panjang ini. Monggo diulang lagi nggih Ustazah. Qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa Hati-hati tawalud. Wasaddun an bukan wasaddun. Tadi ada tawaludnya Ustazah. Wasaddun an. Hati-hati, ulang lagi. Wasaddun an wasaddun an, jangan dulu dilepas. Wasaddun an, coba. Wasaddun an. Nah, itu Ustazah langsung melepas. Wasaddun an, jadi ada ne-nya gitu Ustazah. Coba ditahan sebentar, tapi tidak menjadikan idgham ya. Wasaddun an, ya, wasaddun an gitu, coba. Wasaddun an. Masih ada. Wasaddun an. Dun ang, coba. Dun ang, coba. Dun an. Coba dun ang. Dun an. Ya. Coba. Wasaddun an. Nah, lebih ini. Ada beda nggak sama sebelumnya? Belum nemu? Ada. Ada ya? Ada bedanya ya, ada. Coba. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ya baik, Masya barakallahu fiik, Ustazah Lina. Iya, Ustazah Jenny udah siap ini. Tapi ada di ruang kelas ya. Iya, kalau saya ada di alam. Ya, ini di ruang kelas. Ayat Monggo, berapa Ustazah. Ustazah? Ayat 218 sampai 219. 218 sampai 219. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fil panjangan ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ulang lagi Ustazah. Tadi ada tawalud min nafe. Ada tawalud di situ nggih. Coba ulang lagi dari wa ismuhuma. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza Nunnya panjang. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afu. Kayak mana itu, Zah? Lanjut aja, Zah. Qulil afu. Qulil afu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Iya, Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Powerful nggih Ustazah, meskipun baru pulang dari ngajar. Masya Allah, ya. Tadi Ustazah ya untuk catatannya hati-hati yang berharokat panjang dibaca pendek mungkin karena nada atau ke bawah apa Ustazah? Ya paling cuma satu kali gitu, misalkan wayas aluna. Jadi wayas alunaka gitu, jadi pendek. Apa karena nada atau karena apa Ustazah? Kurang tahu juga, Zah. Iya. Ini kurang ini aja, kurang apa namanya? Teliti aja, karena mungkin keburu-buru mau pulang ngejar. Biasanya udah di rumah kan. Baik. Ya, baik Ustazah sekalian, barakallahu fikum. Sekarang kita buka buku TTG-nya nggih. Dibuka untuk materi izhar wajib. Izhar wajib nih, ada bacaan izhar wajib dan seterusnya.
Itu ada ketika ada nun sukun bertemu dengan ya dan waw dalam satu kata. Cara membacanya jelas ya. Fit dunya, kemudian bunyanun, sinwanin, qinwanun. Semuanya dibaca jelas. Insya Allah ustazah sekalian di sini sudah mafhum. Selanjutnya adalah izhar qamariyah. Izhar qamariyah, di sini alif lam bertemu dengan huruf-huruf yang tergabung dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Di sini qamariyah, kalau diartikan itu bulan ya. Bulan itu jelas kalau kita lihat. Kita bisa melihat dengan jelas bulan itu, maka qamariyah cara membacanya pun jelas. Al bertemu dengan huruf yang ada di depannya. Huruf yang ada di depannya itu terbaca dengan jelas. Alnya juga terbaca dengan jelas. Fa inna dzalika min azmil umur. Gitu ya. Jelas. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah, kalau kita artikan syamsiyah, syamsun itu matahari. Pada saat siang hari kita tidak bisa melihat matahari secara langsung dengan jelas ya, nggak bisa ya. Maka dari itu idgham syamsiyah. Syamsiyah berarti memang tadi nggak jelas ya istilahnya begitu kalau kita analogikan. Wadduha, padahal di situ ada al-ta'rif tetapi tidak terbaca dengan jelas. Wadduha wasyamsi wan nahari. Itu huruf-huruf idgham syamsiyah bisa ustazah lihat di situ. Ada ta, fa, da, wa, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, nun dan lam. Cara membacanya adalah dengan melebur. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Ustazah. Ustazah silakan buka surah Al-Qiyamah ya. Coba dibuka di situ. Al-Qiyamah itu di juz 29. Ayat 29. Surah Al-Qiyamah ayat 29. Surah ke-75 nggih. Sudah? Di ayat 29 ada wal tafati. Kenapa enggak wat tafati ya? Kan itu ada alif lam ya bertemu dengan ta. Kenapa yo? Barangkali ada yang ingin mencoba menerka atau menjawab. Silakan. Apa tadi pertanyaannya, Ustazah? Iya. Di ayat 29 ada wal tafati. Wal tafati begitu ya. Padahal itu kan alif lam bertemu dengan ta. Seharusnya syamsiyah Ustazah. Iya kan? Kalau secara teori kan itu adalah pasti ya. Idgham syamsiyah. Tetapi kenapa dibaca wal tafati? Nah, ini. Ada pengaruh tasdid. Mungkin karena tanya tidak bertasdid. Tanya tidak bertasdid. Ada lagi? Ada lagi? Belum sampai ilmunya ke situ, Ustazah. Iya. Barangkali di sini ada yang guru bahasa Arab ya. Iya. Jadi wal tafati, kalau di sini idgham syamsiyah, kenapa bisa sampai alif lamnya tidak terbaca dengan jelas alias melebur dengan huruf yang ada di depannya? Karena alif lam di sini sebagai tambahan. Makanya melebur. Wadduha huwa tawwabur rahim. Begitu, melebur dia. Karena alif lamnya sebagai tambahan yang artinya kalau alif lam ini tidak kita sertakan artinya masih sama gitu ya. Misalkan Ar-Rahim, penyayang ya penyayang, Ar-Rahman
nggak ada alif lamnya, jadi Rohim, jadi Rohman, tetap artinya ya. Artinya itu tetap pengasih, penyayang. Gitu. Misalkan contoh lagi adalah alhamdu. Kalau misalkan nggak ada alif lamnya jadi hamdun, artinya tetap terpuji. Itu. Karena alif lam di sini yang ada pada idgham syamsiyah juga izhar qamariyah itu adalah alif lam tambahan gitu. Sedangkan pada kata waltafati itu alif lamnya asli dari kata iltafata ya. Makanya nggak bisa hilang itu, nggak bisa kita bacanya wattafati, enggak, karena alif lamnya bukan alif lam tambahan tapi alif lam asli iltafata. Sama juga dengan alhakumu, itu ya alhakumu, kalau alif lamnya dibuang jadi nggak ada maknanya, begitu. Hati-hati alhakumut takasur ya, di at-takasur alhakumunya itu adalah alif lam asli. Cuma karena kebetulan hanya adalah huruf izhar qamariyah, jadi kita nggak ngeh gitu kalau itu ternyata adalah alif lam asli, bukan alif lam tambahan. Seperti itu Ustazah penjelasannya. Bisa difahami kah? Ya, bisa. Ya, bisa nggih. Ya itu barangkali tiba-tiba kenapa ya gitu. Oh iya, kenapa kalau di ayat sebelumnya itu yang at-taraqi gitu ya. Karena idza balaghatit taraqi itu kan alif lam tal gitu ya. Itu melebur. Kenapa waltafati nggak melebur? Nah, itu karena tadi. Kalau at-taraqi itu alif lamnya tambahan. Jadi melebur membacanya. Ini waltafati alif lamnya asli. Yang kalau alif lamnya dibuang, maka jadi tidak bermakna begitu. Berarti Ustazah wal tafati itu hukumnya idgham syamsiyah atau izhar qamariyah? Nggak ada hukumnya kalau mengacu pada hukum izhar qamariyah atau idgham syamsiyah, karena itu adalah asli. Yang kita maksudkan iya. Karena asli. Yang kita maksudkan izhar qamariyah dan idgham syamsiyah adalah alif lam tambahan. Begitu. Ya, karena ini asli. Iya, baik. Selanjutnya ini lafzul jalalah di halaman 148. Kita mengenal tafkhim dan juga tarqiq. Dibaca tebal tafkhim itu ketika lafaz Allah didahului dengan harokat fathah ataupun dhammah. Allahu ahad, Allahu ahad. Banyak sekali di luar sana ketika membaca Allahu masih banyak yang keliru ya. Allah ada W-nya. Padahal Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Allahu akbar. Dari Allah gitu ya. Allah. Kemudian nasrullahi dibaca tebal. Sebaliknya ketika didahului dengan harokat kasroh maka dibaca tipis. Lillahi nggak boleh, lillahi nggak boleh. Tapi lillahi ke harokat fathah. Ini terkadang pernah saya jumpai siswa saya ya di kelas itu ketika membaca ini lafzul jalalah yang diawali dengan harokat kasroh jadinya lillahi. Enggak boleh itu ya, tapi lillahi ke huruf fathah. Itu adalah salah satu cirinya tarqiq. Kalau ke huruf o, wallahi misalnya Allahu. Nah, itu tafkhim, ciri-cirinya tafkhim. Lalu a'udzu billahi, huruf ke huruf fathah billahi. Itu tarqiq. Tapi kalau billahi, billah, nah itu ya tafkhim udah keliru ya. Karena didahului harokat kasroh. Selanjutnya adalah hukmur ra. Nah ini ya ra.
Pertama kita perlu tahu dulu di manakah makharijul huruf ra, yaitu di ujung lidah tapi bagian punggungnya. Ya, saya menyebutkan ujung lidahnya dulu dan bagian punggungnya, bukan punggung ujung lidah, nanti barangkali banyak ya siswa yang bingung. Kita menyebutkan ujung lidah bagian punggungnya. Nah, itu nempel ke langit-langit. Allah, Allah. Jadi agak terdengar kayak cadel, tapi tetap ada takrirnya, tetap ada getarannya. Rabbihi, Rabbihi, gitu ya. Ra, Ar-Rahman, itu makharijul huruf ra-nya. Dan dalam huruf ra ini sendiri ada hukum yang namanya tafkhim dan juga tarkik. Kapan tafkhim, kapan tarkik? Ketika tafkhim itu berarti dia dibaca tebal, biasanya ditandai dengan sebelumnya adalah atau dia berharokat fathah. Contohnya, Rabbihi toiron ababil. Nah, toiron. Kemudian berharokat dhammah. Ruhama'u ghafurur rahim. Itu aja. Kalau tafkhim berarti dia berharokat fathah atau dia berharokat dhammah atau sebelumnya, sebelum huruf ra-nya itu berharokat fathah atau dhammah. Itu pasti tafkhim. Misalkan di sini wa arsala mursalina. Nah, itu ya. Nah, ini ada beberapa pengecualian ya di mana ra ini memiliki dua wajah. Dari sini ada ra, dia berharokat, sebelumnya berharokat kasroh, tapi kita membacanya harus dengan tafkhim ya. Itu apabila di depan huruf ra sukunnya ada huruf isti'la. Kenapa bisa tafkhim? Karena saking tebalnya huruf isti'lanya. Mirsadun, mirsa, mir. Jadinya kita ikutan tebal gitu. Qirtasun. Kalau mau qirtasun nggak efektif gitu ya, karena huruf to-nya itu juga sudah tebal, shotnya sudah tebal, qaf-nya juga sudah tebal. Oleh karena itu ini jadi suatu pengecualian ketika ra sukun sebelumnya kasroh, tetapi setelahnya ada huruf isti'la, maka kita membacanya dengan tebal atau tafkhim. Firqatun. Salah satu ciri kita membaca tebal, bibir bawahnya ditarik ke atas. Firqatun, firqatun, mirsadun, mirsadun, qirtasun, itu ya. Kemudian tadi sudah ya untuk huruf-huruf yang ra-nya berharokat sukun, sebelumnya fathah atau dhammah pasti dia tafkhim. Nah, kemudian juga ada satu pengecualian lagi, yaitu ketika ra sukun didahului dengan hamzah wasol. Itu juga kita baca dengan tebal. Dua ya pengecualinya. Pengecualiannya dua, yaitu tadi sebelumnya kasroh tapi depannya huruf isti'la, dan satu lagi adalah huruf sukun sebelumnya kasroh hanya saja didahului dengan hamzah wasol. Irji'i, jadinya jadi limanirtadha, amirtabu, dibaca tafkhim ataupun tebal, yang nomor 8. Kalau yang lainnya ada tadi ya ciri-cirinya, mau berharokat sukun, sebelumnya pasti fathah ataupun dhammah. Termasuk yang nomor 7. Yang nomor 7 didahului oleh huruf yang berharokat sukun dalam kondisi waqaf, tetapi huruf berharokat sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Itu juga dibaca tebal. Wal asr, wal asr. Nah, ini wal as, boleh wal asri, walaupun waqaf ya, masuk ke ar-raum. Wal asri, ri-nya enggak perlu terlalu keras karena sepertiga dari suara kita. Atau boleh wal asr.
sufr, sufr. Wal asri, sufr. Nah, itu juga tebal. Selanjutnya adalah tarkik. Nah, tarkik di sini ketika ro berharokat kasroh, kemudian ro sukun sebelumnya kasroh, kemudian ketika wakof di mana didahului oleh ya sukun, kemudian ketika wakof didahului oleh huruf yang berharokat sukun, kemudian huruf berharokat sukun itu didahului oleh huruf berharokat kasroh. Jadi ro tarkik ini yang jelas semua yang ada kaitannya dengan kasroh. Mau itu dianya berharokat kasroh atau didahului oleh huruf sukun yang sebelumnya berharokat kasroh ataupun sebelumnya ya sukun begitu ya, dan sebelumnya kasroh begitu. Itu untuk tarkik. Nah, pertanyaannya kalau bismillahirrahmanirrahim. Nah, hirrah itu tebal atau tipis? Tafkhim atau tarkik? Ada yang mau coba untuk memberikan penjelasan? Kan nggak salah tuh, ya betul? Bismillahirrahmanirrahim. Tebal atau tipis? Tebal sudah. Kenapa tebal? Karena didahului dengan hamzah. Ra-nya didahului dengan hamzah wasol. Ro-nya didahului hamzah wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada lagi? Ditampung dulu. Ya, jawabannya ditampung dulu. Kira-kira tafkhim atau tarkik nih? Kan katanya kalau sebelum ro-nya itu berharokat kasrah, katanya ini ya, tarkik. Tapi kok kita sering tebal gitu ya? Nah, ini kita sedang gali. Kira-kira tarkik atau tafkhim? Ada yang mau mencoba untuk menerka gitu? Tafkhim, tapi alasannya nggak tahu Ustazah. Mungkin karena lafaznya lah bisa jadi alasan. Iya, jawaban secara umum betul ya. Jadi dibacanya tafkhim. Nah, kenapa tafkhim? Karena ketika ro berharokat ataupun ro bertasydid itu tidak dipengaruhi oleh harokat huruf yang lainnya. Ya, ketika ro bertasydid, misalkan ro bertasydidnya itu harokatnya fathah, meskipun sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, itu nggak ngaruh. Tetap ro-nya tebal, karena dia bertasydid. Itu alasannya. Termasuk ketika ro berharokat dhammah, walaupun sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh, maka tetap dibaca tebal. Gitu, karena ro-nya bertasydid. Jadi tidak dipengaruhi, tidak terpengaruh oleh huruf yang ada di sebelumnya. Kalau ro bertasydid, dia mengikuti harokat aslinya untuk ro bertasydid itu. Yaitu hukum asalnya seperti itu. Betul dibacanya tafkhim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik tuh si bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ini ro yang punya dua wajah. Jadi boleh dibaca tafkhim dan boleh juga dibaca tarkik. Yaitu pada satu tempat ya di surat Asy-Syu'ara ayat 63. Firtin. Ya, kita bisa melafalkan dengan firkin. Kita juga bisa melafalkan dengan firqin. Boleh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, kenapa tafkhim? Kenapa tebal? Karena setelah ro sukun itu ada huruf isti'la. Itu yang membuat jadi tebal. Kemudian kenapa kok tipis? Karena sebelum ro sukun itu ada
kasroh. Sehingga di sini punya dua wajah. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Kalau misalkan Ustazah menemukan lafaz ini ya di Asy-Syu'ara ayat 63, untuk membaca lebih utama, Ustazah boleh membacanya 2 kali. Yang pertama kita berikan hak tafkhimnya, terus yang kedua kita berikan hak tarkiknya. Jadi diulang gitu bacanya. Tapi dengan 2 wajah tadi, yang satu tafkhim, yang satu tarkik. Itu untuk lebih sempurnanya gitu. Tapi kalau misalkan karena lupa begitu dan sebagainya, boleh salah satunya. Boleh pilih tarkik, boleh pilih tafkhim. Hanya saja kalau misalkan kita ingat, oh firqin ya, harus 2 wajah diulang lagi gitu ya. Kalau tadi pertama bacanya tarkik, ya berarti yang keduanya dengan tafkhim, seperti itu. Ya, untuk bacaan tarkik ini yang akan ditalakikan itu di 154 ya Ustazah. Yang 4 baris. Am lam tunzirhum la yu'minun. Fa'aminu billahi wa rasulih. Ya bunayya la tusyrik billah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Seperti itu. 4 ini ya, 4 baris. Monggo dimulai dari Ustazah Suarjia. Monggo Ustazah. Masih unmute. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam tundirhum la yu'minun. Zirnya diulang lagi Ustazah, coba. Zir ingin memastikan si bibirnya itu tarik ke samping. Zirhum. Am lam tundirhum. Iya. Am lam tundirhum la yu'minun. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Wa rasulih. Diwakafkan ya Ustazah. Oh ya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Ya bunayya la tusyrik billah. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Iya, insyaallah barakallahu fiik. Sudah bagus ya Ustazah. Selanjutnya Ustazah Lina. Kakak tolong Kak, atas Kak. Dari atas Ustazah ya. G. Alakul. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul mulku yawma yunfakhu. Amlam Ustazah. Amlam tunzirhum. Ayat halaman 154. Amlam tunzirhum la yu'minun. Ulangi lagi Ustazah. Ulangi coba. Lam tunzirhum lam tunzirhum la yu'minun. Ini saya agak ini di gagal fokusnya di tawaludnya Ustazah tadi. Coba amlam. Amlam tunzirhum la yu'minun. Iya, bagus.
فآمنوا بالله ورسوله يا بني لا تشرك بالله لا نفرق بين أحد من رسله. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Selanjutnya Ustazah Fuzna. Am lam tunzirhum la yu'minun. Fa'aminu billahi wa rasulih. Ya bunayya la tusyrik billah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Selanjutnya Ustazah Tri. Am lam tundirhum la yu'minun fa'aminu billahi wa rasulih ya bunayya la tusyrik billah la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Selanjutnya Ustazah Rabua. Di-unmute dulu, Ustazah. Am lam tunzirhum la yu'minun. Fa'aminu billahi wa rasulih. Ya bunayya la tusyrik billah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Selanjutnya Ustazah Fajriyah. Am lam tunzirhum la yu'minun. Ulang lagi Ustazah. Am lam tunzirhum la Zirnya di ini Ustazah, zirhum. Kalau misalkan kita langsung ke lafadz hum, nanti keseretnya jadinya tebal. Tungzirhum gitu. Jadi keseret tebal gitu. Tungzirhum. Nah, tungzir selesaikan dulu. Tungzirhum. am lam tunzirhum la yu'minun. Fa'aminu billahi wa rasulih. Ya bunayya la tusyrik billah. Tusyrik. Ya bunayya la tusyrik Ya. billah. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Iya, Masya Allah. Barakallahu Fik. Selanjutnya Ustazah Vivi. Tunzirhum la yu'minun. Ya bunayya la tusyrik billah la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Iya, Masya Allah. Barakallahu Fik. Selanjutnya Ustazah Hasanah. Ada Ustazah Hasanah? Ada Ustazah. Oke, monggo. Am lam tundirhum la yu'minun. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Wa rasulih. Diwakafkan Ustazah. Baik Ustazah. Fa'aminu billahi wa rasulih. Ya bunayya la tusyrik billah.
La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Ustazah sekalian, iya, sampai di sini sepertinya ya untuk materi di pertemuan kali ini. Nanti pekan selanjutnya ada qalqalah, kemudian ada hukmul mad dan seterusnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga? Afwan Ustazah. Iya, Boleh. Ustazah Ram. Udah agak enakan. Boleh ikut baca yang ini. Oh, boleh. Oh, ini Ustazah kuat gitu, maksudnya dengan kondisi ini nggak apa-apa, moga. Am lam tunzirhum la yu'minun fa aminu billahi wa rasulih ya bunayya la billah la nufarriqu baina ahadin mir. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik, Ustazah Emi ya. Ini speechless saya, semangatnya luar biasa meskipun kondisinya kurang memungkinkan ya untuk bisa setoran. Ya, baik Ustazah sekalian, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Tanya, Monggo Ustazah. untuk menghindari tawalut tadi kayak Ustazah Lina itu kayak mana Ustazah? Kadang saya ada juga kadang. Iya. Pertama tidak tergesa-gesa, terus yang kedua disempurnakan dulu gitu, diselesaikan dulu. Amlam gitu ya. Amlam, bukan amlam. Nah, itu. Kalau cepet-cepet bacanya jadi amlam. Nah, amlam gitu ya. Atau yang kedua disempurnakan. Disempurnakan dulu baru lam lam tunzirhum la tidak tunzirhum la itu biasanya karena cepat-cepat gitu. Contoh lagi misal di Wahuwal latiful, nah itu juga ful khabir alhamdu itu tawalud. Kalau kita pelan kemudian disempurnakan dulu alhamdu gitu ya. Bil sempurnakan dulu bil baru ke huruf yang ada di depannya ain. Rabbil alamina. Sempurnakan dulu alnya, baru kita lafalkan huruf yang ada di depannya. Ham diselesaikan dulu, disempurnakan dulu, baru kita ke huruf yang di depannya. Du. Alhamdu. Kalau cepat-cepat, alhamdulillah, langsung. Itu karena kita terlalu cepat melepaskan huruf lam untuk menuju ke huruf yang ada di depannya. Kita mau cepat-cepat ke ham gitu. Padahal itu belum sempurna. Alhamdulillah gitu. Bisa diterima Ustazah Fajriah? Ya Ustazah. Karena saya kadang-kadang ada juga ya ajarin kawan-kawan kan masalahnya di situ orang Iya. Karena memang titik tekan itu ada di wafa 3 nggih. Kalau tidak salah wafa 3 itu huruf-huruf berharokat sukun. Salah satunya titik tekannya adalah
bagaimana bisa menghilangkan atau menghindarkan diri dari tawallud itu. Jadi kalau misalkan Ustazah nanti mengajar ya, mengajar siswa di level 3, wafat 3, itu huruf-huruf yang berharokat sukun. Misalnya im, itu titik tekannya adalah di tawallud. Amsaluha. Kalau cepat-cepat kita jadinya amsa. Pengen cepat-cepat ke huruf yang ada di depannya. Amsa. Tapi kalau kita sempurnakan dulu, amsaluha, amwalakum, imlaqin, gitu ya. Jadi dia akan terhindar dari tawallud, gitu. Seperti itu, Ustazah nggih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ustazah sekalian, kita cukupkan untuk pertemuan kelima hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, ya Ustazah. Quran Ustazah. Iya, afwan. Ustazah. Sebentar, Pak, semua yang bagus di akhir tadi, Ustazah. Afwan jidan kalau saya cerewet ya Ustazah. Maafkan. Nambah Ustazah di buku saja kan demikian ya. Iya. Ada tambahan lain dengan ilmu yang Ustazah, Quran Ustazah.